Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiatma Fauzia, NIM D1B1200004. Oke, kali ini saya akan membahas studi kasus pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Kita langsung saja untuk slide selanjutnya. Nah, ini ada foto contoh lahan yang telah saya ambil, tepatnya berada di Posujaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, di sini terdapat 3 karakteristik lahan, uh, ada fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, berdasarkan survei lapangan yang telah saya lakukan, dari segi fisikanya itu, bahwasanya kondisi lahan tersebut merupakan lahan rawa atau lahan genangan air. Secara ilmiah yang terjadi terus-menerus akibat dari sistem drainase yang buruk, karena letaknya lebih rendah ketimbang daerah yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika air sungai meluap atau terjadi hujan, maka timbullah genangan air atau terjadilah genangan air. Apalagi saat ini sudah memasuki kondisi cuaca yang sering hujan atau biasa disebut dengan musim hujan. Nah, umumnya lahan rawa ini juga memiliki warna air cenderung keruh. Kemudian juga airnya bersifat masam karena selalu terjadi penggenangan. Nah, kemudian dari segi kimianya, tanah dari lahan ini ya anorganik dan juga mengandung pirit. Nah, apa itu pirit? Nah, jadi pirit itu merupakan mineral sulfida dan dapat berbentuk pada suhu rendah hingga tinggi hingga rendah. Kemudian juga keterdapatannya bisa dalam batuan beku, metamorf, dan juga sedimen. Nah, kemudian dari sisi biologinya, berdasarkan foto yang berada di slide ini, kondisi lahan tersebut masih ada harapan untuk mengubahnya menjadi lahan yang potensial untuk pertanian. Kenapa? Dilihat dari beberapa jenis tanaman tumbuh subur di daerah tersebut, yang berarti kebutuhan akan unsur haranya terpenuhi. Maka dari itu bisa dikatakan lahan ini bisa menjadi lahan yang potensial untuk pertanian, ya. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Slide ini kita akan membahas pendekatan teknologi seperti apa yang akan dilakukan. Nah, itu ada dua. Yang pertama pengelolaan tanah dan juga pengelolaan air. Nah, untuk pengelolaan tanah itu kita dapat memperluas areal perakaran asal tidak sampai ke lapisan pirit. Nah, umumnya lapisan pirit pada lahan rawa yang potensial itu lebih dari 50 cm. Nah, untuk itu jangan sampai kita memperluas areal perakaran tersebut sampai ke lapisan pirit tersebut. Nah, karena kenapa? Supaya tidak teroksidasi yang mengakibatkan tanah menjadi masam. Kemudian juga ada pengapuran. Nah, pengapuran ini bertujuan untuk memberikan nutrisi, kemudian juga membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan, dan juga menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebihan yang bisa meracuni tanah dan juga tanaman seperti aluminium, ferum atau lebih dikenal dengan nama besi, dan juga kuprum yang lebih dikenal dengan nama tembaga. Kemudian pengelolaan air, kita dapat membuat drainase. Kenapa? Nah, tujuannya ini untuk mengurangi dan juga membuang kelebihan air dari suatu kawasan lahan agar bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di sini ada dua macam foto. Yang pertama merupakan foto lahan yang telah saya ambil yang merupakan lahan rawa yang potensial untuk pertanian. Nah, kemudian gambar kedua ini sebagai contoh lahan rawa ini bisa kita kembangkan menjadi tempat budidaya tanaman pangan seperti padi atau sawah, ya. Lahan rawa ini bisa kita kembangkan menjadi sawah sebagai sarana tempat budidaya tanaman padi. Nah, karena kenapa ya, lahan rawa ini memiliki potensial yang cukup besar untuk tanaman padi yang membutuhkan banyak suplai air, khususnya pada masa
pada saat masa vegetatif. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai lahan rawa potensial untuk pertanian, mulai dari karakteristiknya, kemudian juga teknologi pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan, kemudian juga jenis tanaman apa yang bisa dikembangkan pada lahan tersebut. Apabila ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.